Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati, marilah senantiasa kita menjalankan bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam ruangan ini dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif yang merupakan tugas saya sebagai guru penggerak untuk melaksanakan penyebaran pemahaman kepada Bapak Ibu semuanya. Terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih sekali atas kesediaan dan kehadiran Bapak Ibu semuanya di ruangan ini. Saya berharap pada kesempatan kali ini kita bisa berkolaborasi untuk saling memberi manfaat adanya program guru penggerak, terutama pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 7. Saya Marianto, CGB angkatan 7 dari Kabupaten Temanggung. Pada modul 1.4 ini kita akan membahas atau akan mengulas mengenai budaya positif. Namun sebelum kegiatan kita lanjutkan, terlebih dahulu marilah kita sejenak menundukkan kepala, memohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga pelaksanaan kegiatan pada pagi sampai siang hari ini nanti akan dapat berjalan lancar, tiada halangan apapun. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Pada modul 1.4 tentang budaya positif, nanti kita akan sedikit berbagi. Jadi bukan saya nanti yang akan langsung memberikan sesuatu, tapi saya mohon nanti ada masukan, ada kolaborasi dari Bapak Ibu semuanya. Apabila mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang lebih baik tentang pengalaman budaya positif, nanti kita bisa berbagi pada kesempatan kali ini. Materi yang pertama di sini adalah nanti disiplin positif dan nilai kebajikan jadi besar. Kemudian yang kedua teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Selanjutnya yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir materi yang keenam adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, mungkin kita akan bertanya apa yang dimaksud budaya positif itu. Di sini saya menuliskan dari seorang pakar, Dale dan Peterson mendefinisikan budaya sebagai tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru, murid, orang tua, staf administrasi yang bekerjasama dalam menghadapi berbagai krisis dan pencapaian. Dari pengertian tersebut, budaya sekolah merupakan nilai-nilai dan keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu yang lama yang tercermin pada sikap keseharian seluruh komponen sekolah. Di sini mungkin kita sebenarnya telah tahu, telah melaksanakan atau telah mengadakan, misalnya adanya budaya senyum, salam, dan sapa. Kemudian di modul ini yang dimaksud budaya positif sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penurunan, dan bertanggung jawab. Jadi penekanannya adalah menjadi pribadi yang kritis,
Kemudian mengembangkan kegotong royongan dan kerjasama antara guru, murid, dan orang tua, serta mengembangkan motivasi intrinsik siswa atau motivasi yang berasal dari dalam diri siswa. Kemudian membangun hubungan sosial yang bagus antara warga sekolah yang diikuti dari siswa, guru, orang tua, dan petugas sekolah yang lain. Selanjutnya menumbuhkan rasa aman dan nyaman serta menumbuhkan kesadaran diri pada murid terhadap budaya positif. Itu beberapa dampak apabila budaya positif tersebut bisa terlaksana dengan baik. Maka salah satu bentuk budaya positif yang dapat dikembangkan di dalam sekolah adalah dengan menerapkan disiplin positif. Untuk membuka pikiran kita, coba kita ada kegiatan, kita bayangkan bahwa tangan kita mengepal, kemudian teman panjenengan atau teman yang meminta untuk membuka, atau sebaliknya. Ketika tangan kita mengepal, entah apa itu isinya, pasti ada yang langsung mau membuka, ada yang mempertahankan. Ini yang pertama, misalnya, apakah Anda atau teman Anda membuka kepala tangan Anda? Mungkin dari bawah itu ada yang ya, ada yang tidak. Semua punya alasan masing-masing. Di sini antara membuka ya dan tidak itu adalah sebenarnya merupakan suatu kontrol yang dilakukan pada orang tersebut. Jadi sebetulnya yang memegang kontrol atas kepala tangan kita, tadi kan kita mencoba bermain mengepal tangan yang lawannya untuk diminta membuka, itu tergantung kontrol kita. Jadi tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Misalnya ketika ada anak bermain seperti itu, kemudian antara laki-laki perempuan, kemudian ada yang enggak membuka karena wah nanti saya takut disalahkan. Mungkin ada yang dibuka karena wah saya kasihan kalau dibuka nanti dia tidak akan mendapatkan penghargaan atau hadiah. Jadi kegiatan bermain membuka kepala tangan ini merupakan contoh implementasi bahwa kontrol pada diri kita itu sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Bahkan kalau misalnya dia berpegang teguh, saya kasih uang sekian ribu, mau nggak buka tangannya? Karena dia sudah punya janji dengan yang lain, mungkin juga tidak akan mau. Artinya anak tersebut tetap berpegang pada dirinya karena punya alasan tentang kebutuhan pada dirinya. Kemudian di sini ada seorang tokoh, William Glasser dalam kontrol teori yang digunakan choice teori atau teori kimia. Itu ada beberapa miskonsepsi yang sering kita lakukan ya. Beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini ada contoh ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kita tidak dapat memaksa jika murid memilih tidak melakukannya. Di sini walaupun namanya guru sudah mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol.
saat itu ya, bentuk kontrak guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Di sini teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai. Banyak dari murid kita sering melakukan kegiatan yang mohon maaf mungkin sebenarnya negatif, misalnya mengambil permen milik teman atau mengambil makanan milik teman. Sebetulnya dia punya tujuan. Ketika anak itu mengambil permen atau makanan teman, tujuan kemungkinan itu adalah karena lapar, karena sangat berkeinginan untuk mencicipi permen ini, ternyata sangat enak, kemudian dia pengen sekali untuk mencicipi permennya. Nah, ini salah satu tujuan sehingga dia melakukan hal yang sebetulnya kurang bagus. Ada juga untuk perilaku yang baik, misalnya anak melakukan piket harian, ya. Dia punya tujuan supaya nanti kelasnya bersih, atau pertama lingkungan yang bisa tempati kursi, meja, dan sekitarnya bersih. Nah, itu ternyata entah perilaku yang dikatakan negatif atau positif, ternyata ada tujuannya. Kemudian yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid, sehingga dalam waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan menolak bujukan yang kita berikan, ya. Atau bisa jadi murid tersebut bergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian untuk yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan melakukan rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengatur murid menuju pada identitas, dan mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Mungkin yang dimaksud ini, kalau orang Jawa mengatakan agak tersulut atau merasa rendah diri, mungkin ya. Kemudian kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena sering kali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pada saat ini orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk, ya. Jadi ketika kita mungkin pemaksaan untuk melakukan sesuatu, di dalam diri anak itu akan timbul rasa mungkin agak membenci dengan kita atau agak mendendam dengan kita. Jadi timbul suatu permusuhan. Dan tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari motivasi tersebut sebenarnya ada teori, ya. Itu membagi menjadi tiga. Yang pertama, teori yang pertama adalah teori motivasi. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita ketika mendengar atau mengucapkan kata disiplin, biasanya orang yang mendengarkan atau anak yang
kita suruh biasanya hubungannya dengan patuh terhadap aturan atau adat, norma atau tatanan yang berlaku. Di sini cenderung menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Padahal disiplin biasanya nanti juga akan berhubungan dengan aturan. Ketika kita hidup, kita sudah tidak akan lepas dari aturan. Itu kenyataannya seperti itu, baik aturan dari yang tertulis maupun yang berupa istiadat sebagai aturan yang tidak tertulis. Beliau Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana merdeka. Saya memberikan penekanan pada wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Mungkin kalau di dalam sekolah kita sebagai bapak ibu guru, ketika mengetahui bahwa anak didik kita terlihat atau menuju ke arah yang tidak disiplin, kita wajib untuk mengingatkan atau mengarahkan, karena di dalam sekolah kita adalah yang lebih tahu tanah dan peraturan dalam sekolah tersebut. Kemudian dalam konteks kita untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Itu yang disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa mencari kemerdekaan dalam konteks pendidikan harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang merupakan disiplin yang dimiliki karena motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, pihak lain di sini termasuk motivasi eksternal, karena berasal dari luar dan bukan dari diri kita. Ketika murid kita disiplin karena ada teguran atau ada perhatian dari bapak ibu guru, berarti mereka masih termotivasi dari eksternal, belum dari diri mereka masing-masing. Kemudian seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian dalam hubungannya dengan dunia pendidikan, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi di sini nilai-nilai kebajikan sebetulnya kita sudah sering melaksanakan, sering mendengar, sering mengetahui. Mungkin kita tidak mengatakan nilai kebajikan, tapi kita sering mengerjakan, melakukan atau memerintahkan atau memberikan arahan dengan nilai-nilai yang telah kita berikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai dari setiap individu. Misalnya ada contoh kecil, hormat menghormati, ada tertib, patuh, sopan, dan lain-lain. Ini banyak sekali nilai-nilai kebajikan itu sesuai dengan misalnya di dalam kurikulum merdeka ini yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dan Gosen mengungkapkan bahwa mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan
motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ada beberapa institusi atau organisasi pendidikan yang merumuskan nilai-nilai kebajikan yang ada. Salahnya adalah nilai yang salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang diramal dengan profil pelajaran Pancasila. Ini beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan bertakwa kuliah, mandiri, bernalar kritis, berkeinginan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian ada lagi, misal seperti dari beberapa yang ada, karena itu agamanya ya. Ada dari 9 pilar karakter dari Indonesian Heritage Foundation IHF ya. Yang pertama cita tanah air dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, kemudian percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan kedamaian dan kesatuan. Ini untuk yang dari nilai kebajikan dari Bavitus Project atau proyek nilai kebajikan. Itu ada beberapa kolom, banyak sekali, ada peduli, rajin, integritas, percaya, lurus hati, ketegasan, intinya nilai kebajikan adalah sebuah perilaku yang baik yang kita lakukan. Jadi pada prinsipnya dari mereka yang menuliskan nilai kebajikan tersebut mungkin memiliki kesamaan antara dari institusi yang satu dengan institusi yang lain, cuma berbeda dalam penulisannya. Selanjutnya kita pada materi kedua yaitu tentang teori motivasi, hubungan, penghargaan, dan restitusi. Dian Boston dalam bukunya Restructuring School Discipline ada menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Biasanya orang yang memotivasi dirinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Di sini misalnya ketika ada anak yang terlambat masuk kelas, di situ akan dihukum misalnya menyapu halaman. Nah, ini biasanya ketika anak tersebut datang tidak terlambat atau datang lebih awal, itu motivasinya masih untuk menghindari hukuman, belum dari dirinya sendiri. Ya. Kemudian itu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sering kita laksanakan, pernah kita lakukan bahwa kadang ketika kita bekerja atau ketika kita dulu masih sekolah, kita juga melakukan hal yang kedua ini, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Imbalan tersebut bisa berupa bersifat materi maupun bersifat pujian. Jadi misalnya kalau anak SD biasanya kita masih berupa kebanyakan itu materi walaupun hanya berupa mainan ataupun buku, pensil ataupun bolpen. Ini merupakan sudah motivasi satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini mereka berlaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka akan bertanya ketika melakukan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini adalah teori motivasi yang kedua. Kemudian teori motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini untuk yang ketiga ini adalah ini yang perlu kita pupuk, kita bangun untuk agar tertanam pada anak kita. Karena ketika mereka sudah bisa melakukan kegiatan dan melakukan sesuatu dengan motivasi yang ketiga ini, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai.
dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakini tersebut, sehingga mereka akan memiliki disiplin positif karena motivasinya sudah berasal dari dalam diri anak tersebut. Kemudian selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau kegiatan kelas atau sekolah, bila ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah yang kita lakukan selama ini. Tindakan terhadap pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Maka dalam modul ini adalah yang dianjurkan atau yang ditekankan adalah nanti program disiplin positif dengan cara restitusi. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid untuk berpikir apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sekarang di meja Bapak Ibu sudah ada kertas contoh dari suatu kegiatan. Di situ ada kolom yang harus Bapak Ibu isi. Di situ ada beberapa poin, ada beberapa ini yang saya tampilkan hanya beberapa. Di kertas Bapak itu sudah banyak. Mungkin Bapak Ibu bisa berwaktu 5-10 menit bisa mengisi dari kegiatan itu. Nanti kita bisa diskusikan bahwa seperti apa yang namanya hukuman dan seperti apa yang namanya konsekuensi. Kita sering mendengar bahwa saya mendapatkan hukuman untuk berlari mengelilingi lapangan sepak bola 5 kali. Ada lagi saya mendapatkan hukuman untuk menuliskan satu halaman penuh dengan kata-kata yang bijak. Itu dari kegiatan itu kalau anak mungkin hanya merasakan hukuman, tapi sebenarnya kita ketika memberikan sesuatu itu mungkin bisa itu sudah berupa hukuman, tapi juga mungkin juga berupa konsekuensi. Coba nanti silakan dari Bapak Ibu kalau yang sudah bisa menjawab bisa membacakan. Misalnya di sini mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena mereka akan keterlambatan dalam tugas sekolah. Mungkin dari Bapak sudah ada teman jawabannya. Monggo nanti kita sambil diskusi seperti apa yang namanya hukuman, seperti apa yang namanya konsekuensi. Sudah ada mungkin jujur sudah. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut terlambat, itu merupakan hukuman. Betul Bapak Ibu? Betul. Ya. Jadi nomor 1 ini bisa masuk ke dalam kategori hukuman. Kemudian untuk yang nomor 2 mungkin dari Pak Riki, monggo. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah juga merupakan hukuman. Ya. Kemudian ada lagi yang lain? Mungkin dari Bu Devi. Nomor 3 itu membersihkan. Nomor 3 membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu kalau menurut saya konsekuensi. Ya. Nah ini dari sudah 3 ya. Di sini ada mencatat 100 kali hukuman, lari mengelilingi lapangan hukuman,
membersihkan coretan itu konsekuensi. Kemudian untuk murid diminta pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ya. Jadi sekarang kita coba kembali ke yang nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Betul, ini memang hukuman, tapi nanti mungkin juga akan menjadi sebuah konsekuensi, tergantung nanti seperti apa dari kegiatan tersebut, apakah telah disepakati apa belum. Nah, ini kita coba lanjutkan ya. Nah, di sini ada di dalam tabel tersebut bisa Bapak Ibu baca bahwa ada kategorinya antara hukuman, konsekuensi ataupun restitusi ya. Misalnya ini yang pertama ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi karena terjadi sebuah kesepakatan atau sudah disepakati dari mereka. Kemudian kalau restitusi adalah merupakan pilihan. Ini contoh saja. Ini ada beberapa keterangan di sini. Misalnya di dalam yang nomor 1, 2, 3, 4, murid atau anak ketika mendapat hukuman akan tersakiti. Untuk konsekuensi, ini murid atau anak merasa tidak nyaman. Untuk restitusinya, nanti anak akan mendapatkan penguatan. Semua dari masalahnya sama, tapi penanganannya yang berbeda. Ketika tidak ada kesepakatan, kita langsung memberikan atau menyuruh anak melakukan sesuatu, berarti itu adalah sebuah hukuman. Di sini hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima tanpa melalui kesepakatan. Jadi saya tadi menyampaikan untuk ya mengelilingi lapangan basket 2 kali karena lapangan basket tidak terlalu luas ya. Mungkin ada lapangan basket ya, misalkan kalau kita lapangan voli sekitar 9 ke 18. Nah, itu kan untuk anak seusia SD kan masih mampu. Ketika itu disepakati bahwa besok yang terlambat untuk jam olahraga harus mengelilingi lapangan basket 2 kali atau lapangan voli 2 kali. Kemudian anak setuju, berarti itu sebuah konsekuensi. Tetapi ketika belum ada keterangan, belum ada kesepakatan, langsung terjadi sesuatu, anak terlambat, bapak langsung silakan yang terlambat mengelilingi lapangan basket 2 kali atau 3 kali berlari. Itu adalah sebuah hukuman ya. Jadi hukuman di sini bisa berupa fisik maupun psikis, karena murid atau anak akan tersakiti oleh suatu perbuatan ataupun kata-kata ya. Kalau perbuatan biasanya berlari ataupun mengelilingi lapangan atau membersihkan WC dan lain-lainnya. Kemudian yang disebut atau yang dimaksud dengan konsekuensi adalah sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Di sini bentuk-bentuk konsekuensinya biasanya murid sudah tahu apabila dia melakukan kegiatan yang merupakan sebuah pelanggaran. Dan kenyataannya ketika anak tersebut melaksanakan konsekuensinya, pasti anak tersebut akan merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian dalam disiplinkan anak, kadang kita juga sering mengiming-imingi atau mewujud dengan sebuah penghargaan. Tapi di sini Alfikon ini menuliskan dihukum dengan penghargaan ya. Mengungkapkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang
kajian tindakan belajar sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Di sini ada beberapa pernyataan dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh PON hubungannya dengan penghargaan yang diberikan kepada seseorang. Itu yang pertama, berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Biasanya penghargaan itu akan mempunyai pengaruh baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek mungkin anak akan lebih semangat, tapi untuk jangka panjang mungkin juga mereka akan timbul kemalasan apabila tidak diberikan penghargaan. Kemudian yang kedua, penghargaan tidak efektif. Ya, memang segala sesuatu pasti ada kurang lebihnya, termasuk menurut PON bahwa penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Contohnya begini, misalnya ketika kita memberikan motivasi ke anak kita, nanti kalau yang mendapatkan ranking 1, ya, nanti kalian akan mendapatkan buku 5 buah atau akan mendapatkan misalnya hadiah dari bapak ibu. Nanti bagi anak yang mohon maaf hanya di bawah teman-temannya, nanti akan tercederai perasaannya karena mereka tidak akan bisa mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh bapak ibu gurunya. Kemudian di sini penghargaan juga mengurangi ketepatan. Misalnya ketika dalam suatu tugas siapa yang cepat nanti akan saya berikan penghargaan. Nah ini juga nanti mungkin hanya akan mengacu pada kecepatannya, bukan ketepatan dari pekerjaan yang diberikan oleh bapak ibu guru. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Selanjutnya juga kualitasnya ketika kita hanya berpacu pada penghargaan, nanti berpacu pada waktu juga kan kualitas dari pekerjaan akan menurun. Dan selanjutnya juga akan mematikan kreativitas karena ketika anak yang dapat dikatakan belum mampu atau belum menguasai, mereka langsung akan jawabnya, langsung akan malas. Wah, paling saya tidak dapatkan penghargaan, ngapain saya kreatif membuat ini itu paling yang dapat nanti si A, si B atau yang lain. Jadi ini ternyata juga akan mematikan kreativitas. Kemudian di sini penghargaan menghukum. Nah ini kadang kita juga sering tanpa sadar kita beri penghargaan, tapi sebenarnya juga mereka mungkin seakan akan merasa hukum dari penghargaan yang kita berikan. Intinya dari penghargaan dan hukuman ada yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Padahal harapannya perilaku seseorang itu adalah muncul dari motivasi dari dalam dirinya, sehingga tanpa karena pengaruh dari orang lain yang berupa penghargaan maupun karena dari hubungan, yaitu yang diharapkan adalah motivasi dalam diri atau motivasi intrinsik. Kemudian untuk materi selanjutnya ini adalah restitusi, ya. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positifnya. Seperti yang saya sampaikan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini seperti yang dituliskan oleh Gosen pada tahun 2004. Kemudian dari Chelsea Gosen 9, restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini restitusi memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Seperti tadi yang di paparan awal, banyak nilai-nilai kebajikan yang telah
tuliskan dari berbagai institusi atau sekolah. Nah, kemudian ada perbedaan antara restitusi dan program disiplin lainnya. Ini yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Selanjutnya restitusi berupa tawaran dan bukan paksaan. Selanjutnya restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri seseorang. Selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang menghargai tindakan. Jadi tadi di depan bahwa tindakan seseorang pasti ada hal yang mendasari kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Selanjutnya restitusi berfokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Selanjutnya restitusi membalikkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah suatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Dalam menyusun keyakinan kelas ini ada beberapa prosedur yang bisa kita laksanakan. Yang pertama, setelah guru memberikan pengarahan tentang nilai-nilai yang kita sepakati atau nilai-nilai yang sering kita ketahui, nilai-nilai bajingan, kemudian siswa diminta untuk menuliskan keyakinan apa yang mereka inginkan. Misalnya saling menghormati, menjaga kebersihan. Kemudian yang selanjutnya adalah guru dan siswa mengulas keyakinan kelas yang telah ditulis. Misalnya dari 20 anak dalam menuliskan mungkin ada yang artinya sama tapi cara penulisannya berbeda. Contohnya menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Itu kan kalau kita ulas lagi sebenarnya maknanya sama. Kemudian ada lagi mungkin tidak datang terlambat dengan datang tepat waktu. Itu juga artinya sama. Kemudian yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Dari 20, misalnya kalau metodenya 20, kita kelompokkan yang lebih penting mana. Untuk di usia sekolah dasar mungkin kita baru sampai 4 atau 5, kita kelompokkan yang paling mendasar, paling penting yang mana, itu kita terapkan di kelas kita. Kemudian setelah memilah keyakinan kelas yang penting, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Tadi misalnya saya berikan contoh, tidak membuang sampah sembarangan menjadi menjaga kebersihan, tidak datang terlambat menjadi datang tepat waktu. Ini contoh dari mengubah dari kalimat positif. Kemudian setelah perumusannya selesai menjadi kalimat positif, kita cek dan kita sepakati keyakinan kelas tersebut supaya keyakinan kelas tidak ada keyakinan kelas yang rancu, sehingga antara guru dan siswa dapat memegang teguh, memegang tanggung jawab keyakinan kelas dengan baik. Nah, sekarang kita sampai pada materi kebutuhan dasar manusia. Di sini ada ternyata menurut para ahli bahwa kita itu punya kebutuhan yang dasarnya. Itu ada yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Contohnya adalah makan, minum, bekerja. Karena bekerja juga kan untuk mendapatkan sesuatu untuk bertahan hidup. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia pasti juga punya keinginan atau kebutuhan dasar yang nomor 2 ini, karena memang buah komunitas dalam baik sekolah maupun di rumah pasti kita membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima di komunitas kita. Kemudian kebutuhan akan penguasaan.
saya harus jadi pengurus kelas, saya harus jadi petugas pengibar bendera. Misalnya itu termasuk karena kebetulan pengakuan. Ya. Jadi dia akan merasa lebih di atas teman-temannya. Dia kebetulan akan kebebasan atau kebetulan akan pilihan. Ini juga sama ketika manusia itu juga pasti yang nomor 4 ini juga pasti bahkan mungkin ini akan kalau boleh dibilang KP kemauannya kan yang paling menonjol, paling nomor 1 kebebasannya, tapi tidak terpengaruh, tidak terikat dengan apapun. Kemudian kebutuhan akan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, jadi kadang anak ketika di kelas atau bermain itu ada hal kadang negatif, misalnya jewer temannya. Kadang ditanya, kenapa kamu menjewer teman kamu? Saya sangat senang kalau melihat si gadis itu menangis. Nah, ini termasuk kebutuhannya karena untuk memenuhi kebutuhan dia yaitu kesenangan. Tapi waktu ini mohon maaf ini termasuk yang tidak pas karena menimbulkan ketidaknyamanan pada orang lain. Ya, kemudian materi yang selanjutnya adalah tentang 5 posisi kontrol sebagai guru ataupun sebagai orang tua. Mungkin kita sering mengalami dari kelima tersebut, mungkin sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, terus sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer. Ini kita untuk lebih jelas mengenai tentang posisi kontrol, ini ada video, mungkin kita ambil sebentar, ada videonya. Dan ini adalah contoh penghukum ya. Jadi sini mungkin walaupun orangnya sama, tapi kalau ada yang berbeda juga akan memberikan arti yang berbeda. Orangnya masih sama.
itu untuk posisi ternak. Dia udah jauh. Ini sebagai pemantau. Yang kita harapkan dari posisi pemantau di sini adalah kita sebagai posisi manajer, tapi kita memang perlu latihan karena ini sudah tidak mudah, jadi kita perlu berlatih. Jadi setelah melihat video tersebut bahwa kita diharapkan untuk bisa menjadi posisi kontrol dalam menangani kasus-kasus yang ada, baik yang dilakukan secara mungkin sengaja atau tidak ya. Jadi memang ini perlu latihan, tapi kita tidak usah putus asa karena kita bisa saling berkolaborasi, saling mengisi sehingga nanti kita semua bisa menjalankan untuk menempati sebagai posisi kontrol manager. Kemudian untuk materi yang selanjutnya adalah materi segitiga restitusi. Jadi dalam menangani masalah nanti dengan cara segitiga restitusi ini ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini pada saat tahapan restitusi tidak semua sisi segitiga restitusi perlu dilakukan, namun ada baiknya semuanya dapat dilakukan. Jadi hal yang penting adalah dalam penerapannya itu urutannya harus betul, tidak boleh dibalik. Ini saya berikan gambaran contoh kegiatan melakukan restitusi yang pernah saya coba, mungkin bisa sedikit ada sebagai gambaran bagaimana cara melakukan restitusi tersebut.
Ya tadi contoh dari tindakan melaksanakan segitiga restitusi yang jelas nanti ketika Bapak Ibu melaksanakan segitiga restitusi, anak tersebut kita panggil ke dalam, maksudnya terpisah dari teman-temannya atau supaya mereka bisa lebih leluasa dalam mengungkapkan perasaannya, dan kita bisa menggali apa yang harus dilakukan, terus kita bisa menyepakati bagaimana cara melakukan untuk melakukan perbaikan dari kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian ini adalah sudah sampai pada penghujung, ya, sudah sampai slide terakhir. Sekali lagi terima kasih sekali kepada ibu semuanya yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada kegiatan pada hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif waktu 1.4 yang merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Semoga apa yang telah Bapak Ibu silakan pada hari ini untuk membantu saya dapat menjadikan amal ibadah dari Bapak Ibu semuanya, sehingga Tuhan sendiri akan membalas kebaikan dari Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Mbak Kaira tahu kenapa Pak Mar panggil ke sini? Tidak tahu, Pak. Tadi Mbak Kaira masuk kelas jam berapa? Jam 7.45. Jam 7.45 atau jam 8 kira-kira. Ya. Mbak Kaira apakah tahu jam berapa sekolah kita masuk? Jam 7.30. Jam 7.30. Ya, kalau jam 7.30 terus Mbak Kaila masuk jam 7.45, apakah sudah datang tepat waktu? Tidak, Pak. Saya terlambat 15 menit. Saya melakukan kesalahan. Mbak Kaila, berbuat salah itu adalah hal yang wajar, ya. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, itu manusiawi, ya. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Pak Mar pun pernah terlambat ketika untuk mengajar pada kelas kalian. Ya. Di sini Bapak bukan akan mencari siapa yang salah, tetapi di sini kita akan mencari bagaimana solusi supaya Mbak Kaila tidak datang terlambat lagi. Ya, Pak. Mbak Kaila pasti punya alasannya kenapa sampai terlambat datang masuk sekolah. Ya, Pak. Tadi saya terlambat bangun. Kalau boleh tahu, kenapa kok sampai terlambat bangun? Saya tidur larut malam, Pak. Tadi malam saya menonton TV sampai larut malam. Oh iya, jadi Mbak Kaila terlambat sekolah karena terlambat bangun yang dikarenakan tidur terlalu malam, ya. Menurut Mbak Kaila datang terlambat sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat apa belum? Maaf, Pak. Saya telah melanggar keyakinan kelas kita. Ya, nggak apa-apa, ya. Mbak Kaila masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Ya, Pak. Datang tepat waktu, saling menghargai, menjaga kebersihan, tidak mengganggu Tuhan. Ya, kira-kira menurut Mbak Kaila hal-hal apa yang dilakukan
supaya tidak datang terlambat lagi. Bangun lebih awal, tidak tidur sampai larut malam, bisa nonton TV sampai larut dengan alarm juga. Alarm tidak menyala, minta tolong kakak atau orang tua membangun. Ya. Lalu dari hal yang disebutkan tadi, kira-kira kapan Mbak Kaila akan mulai melaksanakannya? Mulai malam ini Pak, saya akan tidur lebih awal. Ya, terima kasih ya Mbak Kaila ya, karena sudah mau melakukan perubahan yang lebih baik. Semoga ke depan nanti Mbak Kaila menjadi orang yang bertanggung jawab dan orang yang selalu taat pada aturan ataupun tata tertib. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan bisa kembali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Mas Huda. Mas Huda tahu kenapa Pak Marpan di sini? Menurut Mas Huda, makan saat pelajaran itu perbuatan benar apa salah? Salah. Mas Huda, sebenarnya makan itu adalah kebutuhan kita semua sebagai manusia ya. Bapak pun kalau lapar pasti akan makan ya. Itu hal yang manusiawi, tapi kita harus tahu di mana dan kapan saat yang tepat kita harus makan itu. Mas Huda pasti lapar sekali ya makan di dalam kelas. Memangnya sebelum sekolah tidak sempat sarapan? Iya Pak, kalau saya sarapan saya terlambat masuk sekolah. Memangnya Mas Huda bangun jam berapa? Jam 6:30 kok nggak sempat sarapan? Kenapa? Iya Pak, setelah bangun saya langsung main HP, lalu nanti ternyata sudah jam 7.05, maka saya pergi. Oh ya, jadi Mas Huda tidak sempat sarapan ya. Bapak mau tanya dulu nih ya, Mas Huda masih ingat dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat? Iya Pak, kadang tidak boleh makan saat jam pelajaran, tidak perlu bisa tidak membangun teman. Oh ya, kira-kira menurut Mas Huda ini yang dilakukan tadi makan saat jam pelajaran sudah sulit apa belum dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, maaf saya salah. Iya Mas Huda ya. Di sini Bapak tidak akan menghakimi kesalahan Mas Huda. Cuma Bapak ini Mas Huda menjadi lebih baik menjadi orang yang bertanggung jawab dan taat pada aturan. Ya. Iya Pak, saya tidak akan mengulanginya. Kira-kira menurut Mas Huda, bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang telah Mas Huda lakukan? Saya tidak akan menghapus semua pelajaran saya tentang lebih awal supaya kesalahan lebih Kira-kira kapan Mas Huda bisa memulai apa yang telah disampaikan tadi? mulai besok Pak, insya Allah. Alhamdulillah setelah kesalahan ini Bapak harap Mas Huda menjadi anak yang lebih bertanggung jawab, lebih taat aturan dan yang lebih baik lagi. Terima kasih ya nak. Silakan bisa kembali. Assalamualaikum. Kenalkan, nama saya Kaila dari SDN 2 Jelgong, Kecamatan Bejen. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Pak Marianto adalah saya sangat senang karena mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang sering terlambat masuk sekolah. Terima kasih Pak Marianto. Perkenalkan, nama saya Huda dari SDN 2 Jelgong, Kecamatan Bejen. Saya sangat senang melakukan penyelesaian masalah dengan langkah-langkah restitusi karena saya tidak dimarahin saat melakukan kesalahan, tapi dibantu mencari solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Pak Marianto.